everyone, perkenalkan nama saya Gadiza Maharani dengan NIM 24061120007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi proses adopsi dari mata kuliah Penyuluhan Komunikasi Pertanian yang diampu oleh Bapak Meki Herlon SPMSI. Selamat menyaksikan. Di sini kita akan membahas bagaimana sebuah ide baru bisa diterima oleh masyarakat, apa saja faktor yang mempengaruhi, dan bagaimana proses adopsi itu terjadi. Tujuan presentasi ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor internal, eksternal, sifat inovasi, saluran komunikasi, hingga sistem sosial yang mempengaruhi cepat atau lambatnya sebuah inovasi diterapkan. Adopsi inovasi adalah proses ketika suatu ide, praktik, atau teknologi baru mulai diterima dan digunakan oleh individu maupun kelompok. Rogers menjelaskan bahwa difusi inovasi berjalan sesuai dengan saluran komunikasi dalam kurun waktu tertentu di dalam suatu sistem sosial. Jadi, bukan hanya teknologinya saja yang penting, tetapi juga siapa yang menyebarkan, mulai dari mana salurannya, dan bagaimana penerimaan masyarakat terbentuk. Setiap orang memiliki kecepatan berbeda dalam menerima hal baru. Ada inovator, orang yang paling cepat mencoba. Ada early adopter, yang biasanya jadi panutan. Lalu, mayoritas awal dan mayoritas akhir. Kelompok terbesar yang butuh bukti nyata dulu sebelum ikut mencoba. Dan yang terakhir adalah laggards, yang paling lambat biasanya, sering karena faktor usia, kepercayaan, atau keterbatasan sumber daya. Mengetahui karakter setiap kelompok membantu kita menentukan strategi penyebaran inovasi. Adopsi inovasi tidak terjadi seketika. Ada 5 tahap yang dilalui. Yang pertama yaitu knowledge, saat orang tahu bahwa inovasi itu ada. Yang kedua yaitu persuasion, di mana orang mulai menimbang untung rugi. Yang ketiga yaitu decision, saat mereka memutuskan mencoba atau menolak. Yang keempat adalah implementation, yaitu tahap penggunaan nyata di lapangan. Dan yang terakhir adalah confirmation, ketika keputusan tadi diperkuat oleh pengalaman atau bukti tambahan. Jadi jelas, adopsi itu sebuah perjalanan, bukan langkah instan. Tidak semua inovasi itu cepat diterima. Ada ciri tertentu yang mempengaruhi. Misalnya, semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan, semakin cepat diadopsi. Kalau inovasi cocok dengan budaya dan kebutuhan, maka permintaannya lebih mudah. Sebaliknya, semakin rumit inovasi, semakin sulit diterapkan. Adanya kesempatan untuk mencoba dalam skala kecil, serta hasil yang terlihat jelas, juga mempercepat difusi. Dengan kata lain, semakin nyata manfaatnya, semakin cepat pula inovasi itu menyebar. Selanjutnya yaitu mengenai faktor internal dan eksternal. Setiap individu membawa latar belakang yang berbeda. Pendidikan, usia, pengalaman, hingga sikap terhadap resiko akan mempengaruhi kecepatan mereka dalam menerima inovasi. Petani yang punya pengetahuan teknis yang lebih baik atau memiliki modal dan lahan yang cukup, biasanya cepat menerima hal baru. Jadi faktor internal ini ibarat kunci dalam diri masing-masing individu. Apakah mereka siap membuka diri terhadap perubahan atau tidak? Selain faktor dalam diri, lingkungan juga berperan besar. Harga produk, akses pembiayaan, ketersediaan pasar, hingga infrastruktur mempengaruhi adopsi. Kebijakan pemerintah, program penyuluhan, dan dukungan kelembagaan juga menjadi faktor penting. Bahkan, jaringan sosial seperti kelompok tani atau peran tokoh masyarakat dapat mempercepat atau justru memperlambat penerimaan inovasi. Artinya, individu tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi sistem yang lebih luas. Jika ada yang bertanya bagaimana sih saluran inovasi itu diperkenalkan, maka jawabannya adalah melalui saluran komunikasi. Media massa seperti televisi, radio, atau internet bisa menyebarkan informasi dengan cepat dan luas. Tapi seringkali, keputusan adopsi itu dipengaruhi oleh percakapan langsung, dengan penyuluh, dengan rekan kerja, atau tokoh panutan. Demonstrasi lapangan menjadi sangat efektif karena orang bisa melihat sendiri bukti nyatanya. Jadi, kunci penyebaran inovasi adalah kombinasi antara informasi luas dengan media, ditambah dengan komunikasi interpersonal yang lebih persuasif. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai ciri sistem sosial. Sistem sosial tempat seseorang hidup juga mempengaruhi. Norma, aturan, budaya lokal, dan struktur kelompok dapat memperkuat atau menghambat adopsi. Peran opinion leader sangat penting. Mereka bisa menjadi jembatan antara inovator dengan masyarakat luas. Jika tokoh yang dipercaya memberikan contoh, biasanya kelompok lain akan mengikuti. Disinilah pentingnya peran memahami dinamika sosial, karena inovasi tidak pernah berjalan di ruang hampa, melainkan dalam jejaring sosial yang lebih kompleks. Lalu, dari mana informasi inovasi diperoleh? Maka jawabannya ada dari penyuluh, kelompok tani, publikasi teknis, hingga media digital. Sumber inovasi yang beragam ini sebaiknya saling melengkapi. Rekomendasi praktisnya adalah menggabungkan berbagai strategi, menyediakan uji coba kecil, melibatkan opinion leader, memberikan pelatihan berkelanjutan, serta memastikan dukungan finansial dan pasar.
Dengan cara ini, adopsi inovasi tidak hanya cepat, tapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, itu tadi adalah presentasi yang dapat saya sampaikan, dan kesimpulan dari presentasi saya adalah adopsi inovasi berlangsung secara bertahap mengikuti pola kurva S, dari inovator hingga collegers, dengan kecepatan yang dipengaruhi oleh faktor internal, eksternal, dan sifat dari inovasi itu sendiri. Peran opinion leader sangat penting karena mampu mempengaruhi penerimaan masyarakat melalui pengaruh sosial dan contoh nyata, sehingga strategi penyebaran inovasi perlu memadupadankan media massa, komunikasi interpersonal, dan dukungan kelembagaan agar adopsi berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalam.